Kata orang, semakin sulit untuk mendapatkannya, semakin sulit juga untuk melepaskannya. Tetapi, kalimat itu tidak berlaku untukku. Aku kira dia adalah yang terakhir. 4 tahun perjuangan kami bersama, semuanya sirna begitu saja, dan dia meninggalkan aku. Dia pergi dan meninggalkan aku sendiri. Itu adalah saat-saat yang paling terpuruk di dalam hidupku. Tetapi bukan itu kisah yang akan kuceritakan kali ini. Cerita yang sesungguhnya baru saja dimulai. Oke, ada yang penasaran tentang pendahuluannya tadi? Nanti aku sharing di lain waktu aja ya. Jadi kan sebelumnya udah banyak cerita-cerita sedih. Kali ini aku akan sharing kisah yang gak terlalu sedih, tetapi aku harap ini dapat menginspirasi, khususnya untuk orang-orang muda, sesama orang muda ya kan. Nah, ini ceritanya tentang pengalaman aku pribadi bertemu dengan sosok pria yang pada awalnya aku kira aku gak bakalan cocok sama dia, karena semuanya itu dari mulai hobi, sifat, semuanya tuh beda banget, bagaikan bumi dan langit, bagaikan kucing dan anjing, minyak dan air, pokoknya sesuatu yang gak akan pernah nyatu deh. Makanya di sini aku namain judul untuk seri ini adalah Mission Impossible. Ini aku diskusiin sama dia juga sih, sama orang yang bersangkutan. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya. Oke, let's get started. Semenjak putus, aku itu gak pernah sama sekali ngumbar-ngumbar kegalauanku di media sosial maupun sama teman-temanku. Jadi aku bakalan kasih tahu kalau aku udah putus, kalau memang orang itu nanya duluan ke aku. Nah, waktu itu aku ketemu nih sama adik tingkatku namanya Tarisa. Tarisa ternyata udah tahu kalau aku tuh udah putus. Dia tuh shock banget, dan dia langsung kasih ide gitu mau ngenalin aku ke abang-abang yang ada di gerejanya. Jadi dia ngajakin aku ke gerejanya. Terus akhirnya aku mau, karena kan ya siapa tahu ya kan. Aku datang ke sana dan untungnya ada teman-temanku yang nyanyi juga di sana, satu choir aku. Jadi aku bisa ngeles ya kan. Aku nggak ke gereja gara-gara cowok, tapi karena mau denger pelayanan mereka. Padahal aku nggak tahu kalau mereka pelayanan di sana. Nah, di sana juga ada temenku, sahabatku waktu SMA, namanya Angel. Dan aku juga curhat sama dia. Terus dia nguatin aku, dan waktu di sana juga dia kenal sama abang-abang yang mau dikenalin sama Tarisa. Terus waktu mau dikenalin nih sama abang-abang itu, aku udah excited nih. Ternyata abang-abang itu nggak mau dong. Aku langsung ciut, sedih aku tuh bang. Terus karena aku sedih, Angel akhirnya kenalin aku ke abang-abang yang lain. Pokoknya dipromosiin bener dah. Terus akhirnya ya udah aku balik lagi ke Unai. Pas di Unai, Tarisa kesel gitu karena orang abang-abangnya itu yang nyuruh aku untuk bantuin nyari dia, nyari jodoh buat dia, katanya gitu. Terus akhirnya karena dia kesel, dia akhirnya mikir lagi untuk alternatif yang lain. Alternatif ya kan. Terus dia bilang, oh iya, ngapain aku kenalin kakak ke orang lain ya, orang asing ya. Orang aku punya abang yang belum dapat jodoh kok, katanya. Tapi jauh sih kak, di pulau yang berbeda. Bukan pulau lagi, pokoknya zona waktu yang berbeda. Terus aku langsung ciut juga, itu aja yang masih di zona waktu yang sama kagak mau sama aku, ya gimana yang zona waktu yang berbeda, ya pasti nggak mau lah gitu, apalah aku ini kan. Terus akhirnya aku tanyain ke teman kamarku juga yang sechoir sama dia, namanya Iin, dan ternyata makin ciut lah aku. Dia itu levelnya ketinggian bos, udah anak gaul, terus pernah jadi presiden choir kampus, terus pernah juga jadi anggota badan eksekutif mahasiswa, pernah juga jadi anggota himpunan mahasiswa, terus udah lulus S1 bahkan mau lanjutin ke jenjang yang berikutnya. Sedangkan daku, apalah daku ini kan presiden aja kagak pernah, terus badan eksekutif mahasiswa sama himpunan mahasiswa, aduh jadi calon aja kagak pernah, terus lulus S1 belum, skripsi aja belum kelar. Tapi pada saat itu jiwa stalkerku bergejolak pemirsa. Jadi aku mau stalkerin dia lewat IG dan menemukan IG-nya, tapi ternyata private. Akhirnya aku follow hanya untuk stalker.
Habis itu nanti aku ada rencana untuk unfollow, kan dia nggak kenal ya kan. Tapi ternyata pas udah di follow, dia follow back saudara-saudara. Aduh, di situ aku benar-benar shock. Terus aduh mau dikemanain nih muka, ya ampun, aduh malu banget. Terus habis itu ternyata beberapa hari kemudian saudara-saudara dia chat. Tadinya pas lihat nomornya aku belum ngeh, pas lihat fotonya aduh langsung shock, terkaget. Terus aku langsung kasih tahu ke teman-temanku, dan ternyata kata teman-temanku dia itu PHP. Langsung di situ aku langsung bertekad, oke, nggak apa-apa, it's fine. Untuk menambah pergaulan tak apa, tapi gue nggak akan terjerat oleh jurus PHP-mu. Haha. Jadi selama chattingan sama dia nih, aku nggak pernah pakai perasaan. Jadi aku ya telepon aja, terus teleponnya selalu lewat speaker bareng Iin, karena Iin juga kenal dia kan, teman sekamarku. Terus habis itu kalau aku yang ngajak telepon duluan nih, karena emang buat bercandaan aja. Terus video callan bareng Iin, tapi aku nggak kasih tahu ke dia kalau ternyata ada Iin gitu. Pokoknya nggak serius banget deh, nggak ada baper sama sekali. Orang takut di PHP-in. Beberapa hari kemudian aku datengin sidang skripsinya temanku. Sepanjang sidang aku jadi baper, nginget tentang skripsiku yang nggak stuck gara-gara aku galau kan. Jadi aku belum terlalu konsen untuk lanjutin skripsi gitu. Akhirnya aku lari ke House of Prayer di kampusku. Di situ aku nangis, aku berdoa sama Tuhan sendirian. Tiba-tiba abang nan jauh di sana ngechat, terus nawarin mau ditemenin nggak gitu. Terus ya udah, akhirnya aku nangis, aku curhat sambil nangis gitu sama dia. Ternyata orangnya enak diajak curhat gitu, terus nasehatnya ngademin, bikin adem gitu deh pokoknya orangnya. Terus pernah nih kebaktian sore, yang bawain tuh kan kelas aku, jadi lagi persiapan gitu. Tiba-tiba ngeliat jam, terus kepikiran di tempatnya abang itu harusnya udah tutup sabat. Akhirnya aku ngajakin tutup sabat bareng kan, padahal di tempatku belum tutup sabat. Terus pas udah selesai tutup sabat bareng, aku langsung kayak, loh kok ngajak bareng ya? Jangan-jangan nanti dia mikir aku sok rohani lagi, padahal belum terlalu kenal lama, udah gak sosok ngajak tutup sabat bareng, udah takut dia ilfil gitu kan. Ternyata pas udah tutup sabat di tempatku, dia ngechat aku, dia bilang selamat minggu bekerja. Aku seneng banget, berarti dia gak ilfil. Terus suatu hari tiba-tiba nih laptopku ngehang, terus gak bisa nyala, padahal aku harus lanjutin skripsi. Akhirnya aku memutuskan untuk ke lab komputer. Sebelum ke lab komputer aku mau ke kamar mandi dulu kan. Terus pas ini nyebelin banget sih, ini hari menyebalkan menurut aku. Pas aku masuk ke kamar mandi, aku terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Aduh pokoknya itu sakit banget deh, karena licin banget lantainya, banyak lumut. Ini inget banget nih, padahal udah jadwalnya si Iin teman kamarku untuk ngebersihin kamar mandi, padahal dia aduh ya gitulah. Iin kalau nonton ini, apakah engkau mengingatnya In? Sumpah itu pokoknya sakit banget. Gak boleh sumpah, pokoknya itu sakit banget. Terus akhirnya aku tetap maksain diri untuk ke lab komputer. Aku duduk miring karena itu benar-benar sakit. Terus pas di lab komputer kan si abang itu minta mau nemenin aku gitu kan. Terus dia bilang katanya mau ada yang mau diomongin gitu, tapi nggak jadi. Sampai akhirnya aku selesai ngerjain skripsi, dia nggak jadi ngomongin itu ke aku. Aku sebel banget, itu benar-benar bete. Udah laptop mati, jatuh di kamar mandi, terus ada orang katanya mau ngomong sesuatu yang penting tapi kagak jadi ngomong. Itu benar-benar nyebelin banget sih. Sampai akhirnya aku kembali ke asrama dan bersiap-siap untuk mau ke worship, ke kebaktian sore. Abang itu telepon lagi dan bilang lagi ada yang mau diomongin. Terus akhirnya aku ngomong, bang, kalau misalnya emang gak mau diomongin juga gak apa-apa. Padahal sebenarnya nih ya, di dalam hatiku yang paling dalam, aku udah kesel banget, bete, karena aku gak suka kayak gitu. Kalau emang gak mau ngomong dari awal, harusnya gak usah dikasih tahu kalau ada yang mau diomongin gitu loh. Itu kayak, aduh ketahuan deh emang. Apa mungkin itu ciri-ciri makanya orang pada bilang dia Mr. PHP kali ya. Emang kayak gitu. Akhirnya karena mungkin dilihat mukaku udah bete banget, dia akhirnya langsung kasih tahu apa yang dia bilang dia mau omongin. Di situ jujur aku shock, benar-benar kaget. Di situlah dia menyatakan
hal yang mengagetkan, mengejutkan. Dia menanyakan apakah gue mau jadi ceweknya dia. Itu benar-benar aku shock. Padahal kami gak pernah ketemuan, belum pernah kenal sebelumnya. Dan kami benar-benar baru kenal dari WhatsApp doang. Itu pun karena dikenalin Karisa. Oke, jadi ada yang bisa tebak apakah aku langsung terima apa enggak? Coba ditulis di komen ya. Oke, sampai di sini dulu cerita part 1-nya. Sampai ketemu di part kedua ya. Dadah.